Salam Bapak Ibu Saudara, senang sekali bertemu kembali dalam ibadah online. Hari ini saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan dan Tuhan akan menjamah kita, melawat kita. Sharing hari ini Bapak Ibu, saya baca dari Lukas 14 ayat 1 dan 6 berbicara tentang penyembuhan pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di depannya. Di hadapannya, lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, "Diperbolehkankah menyembuhkan seorang pada hari Sabat atau tidak?" Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Suatu kisah yang menarik di dalam Alkitab, Bapak Ibu, bagaimana Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Tetapi kalau kita lihat, hari Sabat di mana semua orang beristirahat, semua orang berhenti dari pekerjaannya, tetapi ketika ada seorang yang sakit yang datang kepada Yesus pada hari Sabat, nah, orang-orang Farisi yang ada di situ melihat apakah Yesus akan melakukan suatu pekerjaan, apakah Yesus akan melakukan penyembuhan. Dan kemudian Yesus dengan penuh belas kasihan, dia menyembuhkan orang yang sakit busung air itu. Dan Yesus berkata, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat?" Di sini kita mengerti bahwa pertolongan Tuhan itu tidak akan terbatas waktu dan kapan. Kalau Tuhan ingin menolong kita, pertolongannya adalah bisa dilakukan kapan saja. Bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa, dan bisa di mana saja. Nah, firman Tuhan katakan bahwa Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Pertolongan ketika kita datang kepada Tuhan dengan segala pergumulan permasalahan kita, dan kemudian sepertinya tidak ada jalan keluar, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan bisa menjawab doa kita hari ini, Tuhan bisa menjawab doa kita esok, bahkan hari Sabat, atau kapan saja. Dan Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Nah, Bapak Ibu, ketika kita menghadapi pergumulan, pastikan bahwa kita datang kepada Tuhan. Seperti seorang yang sakit busung air ini, dalam hal kesulitan di mana orang-orang Farisi tidak menolong dia, tetapi justru mengamat-amati dia datang kepada Yesus. Ketika kita dalam kesulitan, jadilah seperti sikap orang yang sakit ini. Dia datang kepada Tuhan. Walaupun banyak halangan, walaupun banyak tantangan, walaupun orang mengatakan tidak mungkin sembuh, atau dokter mengatakan tidak mungkin penyakitmu sembuh, atau kita sudah diklaim dokter bahwa penyakit kita akan terus ada di tubuh kita, atau mungkin orang mengatakan kepada kita bahwa pekerjaan kita tidak akan mengalami kemajuan, bisnis kita tidak akan mengalami kemajuan, atau bisnis yang sudah dicoba ini tidak akan pernah berhasil. Orang mengatakan yang tidak baik tentang kehidupan kita. Tapi satu prinsip yang Tuhan ajarkan ketika kita menghadapi masalah kesulitan, datanglah kepada Tuhan. Orang yang sakit busung air ini kemudian datang berdiri di hadapan Tuhan. Walaupun orang-orang Farisi yang ada di situ tidak menolong dia dan menunggu menghakimi dia, banyak sekali Bapak Ibu, seringkali ketika kita menghadapi kesulitan, orang-orang menjauh dari kita, orang-orang menjatuhkan kita, orang-orang menghakimi kita, bahkan orang-orang tidak menolong kita. Itu hal yang biasa, hal yang terjadi kepada banyak orang, bukan hanya kepada kita. Tetapi ketika kita menghadapi kesulitan, ambillah sikap yang pertama, berdirilah di hadapan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Berdirilah memohon belas kasihan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, memohon anugerah Tuhan. Dan percayalah hidup kita, percayakan hidup kita kepadanya.
Percayakan semuanya kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Jadi yang pertama adalah datanglah kepada Tuhan. Yang kedua, serahkanlah. Firman Tuhan katakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, ketika kita mempercayakan hidup kita, maka pertolongan itu akan datang. Tuhan akan datang kepada kita. Firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, semua disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Mari Bapak Ibu, apapun pergumulan kita, permasalahan kita, bisnis kita tersendat, bisnis kita bermasalah, pekerjaan kita tersendat, hubungan keluarga bermasalah, keluarga kita belum dipulihkan, kita terus, mungkin kita kecanduan dengan sesuatu, kecanduan dengan obat, kecanduan dengan rokok, kecanduan dengan lain, dengan dosa-dosa yang lain, dan tidak ada yang bisa menolong kita, bahkan kita nggak bisa menolong diri kita sendiri. Dan kita sudah mencari pertolongan dari mana saja. Ambillah langkah pertama, berdirilah di hadapan Tuhan. Datanglah kepada Dia, Dia adalah tabib segala tabib, Dia adalah dokter dari segala dokter. Dialah Yesus namanya, penyembuh yang ajaib. Ketika kita datang pada Yesus, kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan kita akan melihat, firman Tuhan katakan, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat. Dia Bapa. Di firman Tuhan dikatakan begini, seorang kamu yang tidak menarik keluar anaknya. Jadi di sini berbicara hubungan. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Dialah Bapa kita, kitalah anak. Waktu kita menjadi anak, orang tua memperhatikan kita. Bahkan ketika kita belum tahu berbuat banyak, orang tua membantu kita. Saya punya anak, Bapak Ibu, dan saya tahu jam anak saya, kapan minum susu, dan kapan akan makan, dan kapan minum. Ketika jamnya tiba, anak saya tidak perlu meminta kepada saya untuk minum susu, karena saya tahu jam berapa dia harus minum susu. Dan kemudian saya menyiapkan susu yang terbaik, dan kemudian saya memberikan kepada anak saya, karena itu waktunya dia minum susu. Jadi, Bapa di surga juga tahu kebutuhan hidup kita, tahu apa yang kita butuhkan, apa yang menjadi pergumulan kita. Sebelum kita berdoa kepada Tuhan, sebelum kita meminta kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan firman Tuhan katakan, carilah maka engkau akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu, dan mintalah maka Tuhan akan memberikan kepadamu. Apakah Tuhan akan memberikan kepada kita yang terbaik ketika kita minta pertolongan kepada Tuhan. Dia bukan Tuhan yang memberikan ular atau racun ketika kita minta roti, tetapi Dia selalu menyediakan berkat yang terbaik buat kita. Ketika kita mengalami masalah keluarga, ketika kita mengalami masalah pergumulan, masalah bisnis dan lain-lainnya, kita datang kepada Tuhan, berdiri di hadapan Dia, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan, dan percayalah bahwa Dia akan bertindak, dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita yang sudah menjadi orang tua, kita tahu kebutuhan anak kita. Dan kita juga tahu bahwa Bapa di surga adalah Bapa kita yang sejati, Bapa kita yang pengasih dan penyayang, Bapa yang selalu menolong kita, Bapa yang selalu menyediakan yang terbaik bagi kita. Ayo Bapak Ibu Saudara, inilah renungan hari ini. Renungan bahwa Tuhan menyembuhkan tidak terbatas dengan waktu, tidak terbatas dengan situasi. Tuhan bisa saja, kapan saja, di mana saja menolong kita. Karena Tuhan tidak pernah terbatas. Orang mengatakan yang tidak baik tentang hidup kita, dokter mengatakan yang tidak baik tentang kesehatan kita, mungkin sudah katakan bahwa penyakit kita tidak mungkin sembuh. Mungkin dokter mengatakan seperti itu. Itulah faktanya, tetapi di dalam Tuhan, kita menerima kebenaran. Ketika kebenaran itu kita terima, kebenaran itu akan memerdekakan hidup kita. Kita akan disembuhkan oleh bilir-bilir Yesus, kita akan dipulihkan, dan kita akan terus diberikan anugerah berlimpah dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan berkati setiap kami anak-anak-Mu yang melihat siaran ini. Biar damai sejahtera-Mu berlimpah-limpah buat setiap kami. Dan damai sejahtera Allah turun dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini, Tuhan berkati. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita. Biar berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan dan penghiburan dalam Roh Kudus menyertai berkati Engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap orang percaya diberkati katakan, amin.
Tuhan berkati. Salam.